Gunarti Aralita dengan NIM C2401241021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum biologi yang telah saya ikuti kemarin, yaitu membahas tentang reproduksi. Pada reproduksi sendiri, hal pertama yang kita bahas adalah tingkat kematangan gonad atau TKG, merupakan tahap perkembangan gonad ikan sebelum dan sesudah pemijahan. Penentuan TKG membantu kita untuk memahami siklus reproduksi ikan, musim pemijahan, dan stok populasi ikan di perairan. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan TKG. Yang pertama, secara morfologis, yaitu melalui pengamatan visual cepat namun kurang teliti, dan yang kedua secara histologis, pengamatannya melalui sel gonad, lebih akurat namun memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada juga IKG, merupakan perbandingan berat gonad terhadap berat tubuh ikan, dinyatakan dalam persen. Nah, IKG ini meningkat seiring dengan kematangan gonad. Rumusnya yaitu berat gonad dibagi berat tubuh dikali 100%. Ada juga rasio kelamin yang menunjukkan proporsi jantan dan betina dalam populasi. Informasi ini penting untuk memperkirakan stok, rekrutmen, dan juga konservasi ikan. Selanjutnya ada fekunditas, merupakan jumlah telur matang yang dihasilkan ikan sebelum pemijahan. Diameter telur ikan diukur menggunakan mikrometer. Keduanya membantu memprediksi produktivitas dan potensi reproduksi ikan. Untuk mengukur fekunditas, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Pertama ada gravimetri berdasarkan berat, yang kedua volumetri berdasarkan volume, dan yang ketiga gabungan kombinasi dari keduanya. Dan yang ketiga tersebut yang paling akurat adalah gravimetri. Nah, data yang kita kumpulkan meliputi TKG, IKG, rasio kelamin, fekunditas, dan diameter telur. Analisis ini digunakan untuk memahami pola pemijahan dan kesehatan populasi ikan. Setelah sesi materi selesai, kita melanjutkan dengan kegiatan praktikum. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengukur fekunditas itu dapat menggunakan 3 metode, yaitu gravimetri, volumetri, dan gabungan. Jadi dalam satu kelompok itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil, di mana masing-masingnya mendapatkan metode yang berbeda. Dan saya bersama kedua teman saya mendapat metode gabungan. Untuk metode gabungan sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu gonad yang kita dapat dibagi menjadi 3. 3 itu bagian atasnya anterior, bagian tengahnya middle, dan bagian paling bawahnya yaitu posterior. Setelah gonadnya terbagi menjadi 3 bagian, kita taruh gonad tersebut pada cawan petri, lalu tambahkan aquade secukupnya, dan kita burai menggunakan alat bedah hingga telur ikannya terlihat. Setelah itu, untuk metode gabungan kita perlu bantuan pipet, dimana setelah gonadnya terburai, kita ambil pipet, lalu kita pipet burai tersebut dan teteskan sebanyak 20 kali di alas yang telah disediakan. Jadi yang pertama kita ambil menggunakan pipet, lalu kita teteskan 1 kali. Di situ kita hitung jumlah telur yang terdapat pada tetesan pertama menggunakan counter. Selanjutnya, jika tetesan pertama sudah selesai, kita lap, kita bersihkan dengan menggunakan tisu, dan kita lanjut dengan tetes kedua. Kita hitung lagi menggunakan counter, lalu kita bersihkan lagi dan lanjut ke tetesan ketiga. Begitu terus selanjutnya hingga 20 tetes. Jika 20 tetes sudah selesai, maka kita bisa menghitung nilai akhirnya atau bisa menghitung fekunditasnya. Sekian penjelasan materi reproduksi dari mata kuliah biologi perikanan yang telah saya ikuti kemarin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.